Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berjumpa kembali di kesempatan ini. Semoga kita semua tetap dalam sukacita iman dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita akan bersama kembali membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu mari berdoa. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan yang terus kami alami, secara khusus sepanjang hari ini di hari pertama di pekan ini. Dan kami terus mau dituntun oleh-Mu dalam menjalani hidup kami. Lewat tuntunan firman-Mu yang mengarahkan kehidupan kami. Kami hendak membaca dan merenungkannya Tuhan saat ini. Karena itu Engkau berkarya dan mampukan kami membaca dan merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita saat ini saya ambil dari Injil Markus pasal 13 ayatnya yang ke-33 hingga 37. Markus 13 ayat 33 hingga 37, kita fokus pada ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka diingatkan untuk berjaga-jaga, berhati-hati layaknya hamba yang ditinggalkan tuan rumah untuk bepergian. Dan mereka diingatkan untuk berjaga-jaga dan berhati-hati sebab bila manakah kembalinya tuan rumah itu tidak ada yang tahu. Demikian perjalanan iman bahwa kita sedang menanti Tuhan kita untuk datang kembali ke dunia ini dan kedatangannya itu tidak ada yang tahu. Kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah beroleh status sebagai anak-anak yang diselamatkan. Tetapi kita harus mawas diri, tak boleh terlena dengan situasi kehidupan kita, dengan kehidupan yang sudah diselamatkan itu. Sebab kita juga adalah murid-muridnya. Dialah Sang Guru Agung yang telah memberikan teladan kepada kita, pengajaran kepada kita, seperti apa kita harus hidup. Dan kita harus tetap setia, dan karena itu dalam kesetiaan itu kita berjaga-jaga, waspada, dan kita didapatinya nanti dengan tetap setia. Karena tidak ada yang tahu kapan ia akan kembali. Nah, ada seorang penjaga malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Kepada bosnya ia dengan bangga menceritakan mimpinya. Karena mimpinya itu dianggap berkesan. Lalu ia ceritakan kepada bosnya. Tanpa ia sadar, itu membuktikan bahwa ia tidak melakukan tugasnya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik. Sebab ternyata ia seorang penjaga malam tapi tidur, bahkan bermimpi. Dan itu membuatnya mendapatkan peringatan dari bosnya dan jangan sampai itu terulang akan dipecat. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sadari tugas tanggung jawab kita di dunia ini sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita harus terus mawas diri, berjaga-jaga dalam doa dan iman kita. Karena itu salah satu wujud dasar dari kita berjaga-jaga adalah tetap menyatakan persekutuan kita dengan Allah lewat firman dan doa dan persekutuan dengan sesama orang beriman. Karena dari kesemuanya itu kita akan beroleh hikmat, petunjuk dan arahan untuk kita terus menyatakan hidup yang berjaga-jaga dan tetap setia sampai akhir. Tema kita minggu ini mengingatkan kita bahwa kita harus terus menyatakan tekad kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus bersama-sama menyatakan tugas tanggung jawab kita. Lewat perenungan kita dalam bacaan saat ini mengingatkan dan mengajak kita untuk harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Sebab tidak seorang pun tahu waktu Tuhan datang akan tiba itu kapan. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita terus merenungkan tugas tanggung jawab kita sebagai
gerejanya secara pribadi dan juga secara persekutuan, untuk terus menyatakan kehidupan kita yang bertanggung jawab dalam tugas perutusan kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehadiran kita dapat berdampak bagi sekitar kita, baik saat di kantor, di sekolah, di kampus, di manapun kita berada. Mari mensyukuri apa yang telah diberikan kepada kita, status sebagai anak-anak Allah yang telah diselamatkan, dan kita juga syukuri tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini, dan kita nyatakan dengan sukacita iman sebagai wujud tanggung jawab kita, dan kita tetap setia sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Kami terus menyatakan syukur kami kepadamu ya Allah, dan biarlah kami terus menyatakan semuanya itu dalam rasa tanggung jawab kami. Kami tidak membiarkan diri kami terlena dengan kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan segala kenikmatannya, tetapi terus menyadari apa tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu yang telah merespons anugerah keselamatan yang dari-Mu, sehingga semuanya itu kami wujudkan sebagai tindakan kami untuk terus berjaga-jaga dan berhati-hati menyongsong kedatangan-Mu kembali, karena semua apa yang kami nyatakan kami akan bertanggung jawabkan nantinya. Tuhan, tolong kami senantiasa, topang kami dengan kuat dan sehat. Tuhan, kami mohon pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami senantiasa di tengah-tengah keadaan dan situasi saat ini. Bahkan kami mohon pemeliharaan-Mu untuk peristirahatan kami di malam ini. Kami dapat beristirahat dengan baik dan dengan tubuh yang terus Tuhan berkati, beroleh kekuatan dan kesehatan. Kami berserah diri. Kami memohon ampun atas salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.